24/7. It feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, you catch me like a leaf falling from a tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Taman Edelweiss. Ya teman-teman, sobat Edelweiss, akhir-akhir ini ada acara yang memang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga beberapa minggu ke belakang saya tidak bisa mengunggah video yang bersangkut paut dengan tanaman liar. Tapi tidak usah khawatir sahabat Taman Edelweiss, kita akan mengunggah bikin video yang lebih menarik lagi dari tanaman liar yang ada di lingkungan dan sekitar kita. Bertujuan agar teman-teman semua menemukan informasi terbaru dari tanaman liar yang saya unggah atau saya jelaskan. Oke, untuk tanaman jenis selanjutnya adalah tanaman yang tidak jauh di pekarangan rumah, pekarangan sekolah, kebun, sawah, kemudian talang atau parit dekat perairan. Tanaman ini sangat gampang dan mudah kita temui. Bahkan tanaman ini salah satu favorit dari binatang atau satwa kelinci dan marmut karena mengandung sangat kaya akan air dan mungkin tanaman yang paling disukai oleh marmut atau kelinci. Mungkin sahabat Taman Edelweiss sudah mengetahui apa yang dimaksud. Oke, bisa dicatat atau ditulis di kolom komentar ya. Ya, tanaman itu adalah gewor. Sekarang kita ada di belakang sekolah. Kebetulan adik-adik lagi praktek mengolah lahan. Dan di sini tidak jauh ada parit atau selokan, kemudian banyak ditumbuhi gewor. Secara tidak langsung gewor itu sendiri sangat gampang berkembang biak, sangat gampang merambat bahkan di lahan tanaman utama. Sehingga untuk para petani, terutama petani milenial, adik-adik pertanian sangat menyayangkan bahkan menjengkelkan apabila tanaman utama, tanaman sayuran atau tanaman pangan atau tanaman hias lahannya ditumbuhi gewor. Tanaman utama pertanian, perkebunan, pangan, hias, dan lain sebagainya itu akan terhambat oleh tanaman ini. Bahkan pertumbuhannya pun akan sulit berkembang, kerdil, dan lain sebagainya. Dan si gewor itu sendiri akan lebat pertumbuhan, perkembangbiakan, dan perkembangannya. Karena pupuk yang tadinya untuk tanaman utama akan diserap secara langsung oleh tanaman liar ini. Oke, pengertian gewor adalah sejenis herba anggota suku Commelinaceae, gulma yang biasa ditemui di area persawahan, acap kali dijadikan sayuran atau lalap. Nama-nama di daerahnya adalah gewor, tali korang, petungan, rebha moksor, pangalu, dan lain sebagainya. Tumbuhan ini dinamai benghal, dayflower, tropical spiderwort, wandering, dan lain sebagainya dalam bahasa Inggris. Kemudian klasifikasi ilmiah kerajaan Plantae berarti tanaman. Ciri tanaman gewor yaitu ramping, kemudian pertumbuhan merayap atau ascending, bercabang hingga 70 cm dan biasanya puber. Akar batang pada node, daun berbentuk oval 4-7 cm dan menunjuk pada kedua ujungnya. Ada beberapa jenis tanaman gewor. Yang pertama adalah gewor liar, kemudian ada gewor hias.
Gewor liar biasanya hidup di daerah pekarangan rumah, sekolah, kebun, ladang, sawah, dan lain sebagainya. Biasanya dekat perairan, selokan, dan lain sebagainya. Berwarna biru muda, kemudian panjang sekitar 20-50, bahkan ada yang 1 meter lebih, tergantung kadar pupuk yang ada di dalam tanah. Meskipun tidak dipupuk karena ada organisme di dalam tanah, gewor sangat subur sekali, bahkan sangat mengganggu tanaman utama. Kemudian ada gewor hias, biasanya berwarna merah, ungu, kemudian putih, dan lain sebagainya, bahkan banyak warna-warninya. Daun biasanya lebih besar, kemudian tangkainya biasanya lebih pendek karena kemungkinan besar gewor hias ini dibudidayakan. Bahkan banyak sebagian masyarakat sudah menjadikan tanaman ini digantung atau ditanam di pot. Yang artinya tanaman ini sangat komersil, sehingga sangat bertolak belakang yang notabene adalah tanaman liar. Maka teman-teman sekalian, apabila ada tanaman ini tumbuh di pekarangan, kalau tidak dijadikan pakan ternak, bisa dibudidayakan. Bisa dijual, bahkan menjadi pernak-pernik di pekarangan rumah. Kalau bisa mentata, bahkan akan lebih baik. Bahkan bisa ditanam di indoor atau di dalam ruangan, karena corak-corak putih membentuk secara menggaris, hitam, merah, hijau, dan lain sebagainya sangat cocok untuk menghiasi pernak-pernik rumah teman-teman sekalian. Maka dari itu, jangan jadikan tanaman ini sebagai kambing hitam pengganggu tanaman utama. Jadilah lebih bijak sehingga bisa menjadikan tanaman ini berguna, bermanfaat, bahkan bisa dijadikan cuan untuk teman-teman sekalian, dijual, dibudidayakan, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat untuk menambah informasi kawan-kawan semua. Bantuannya like, share, and subscribe ya. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam lestari.